Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cucun Dewi Utami, mengajar kimia di SMA Negeri 1 Cilamaya, Kabupaten Karawang. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 Universitas Negeri Malang, program studi pendidikan kimia dengan NIM 2331277161636. Hari ini tanggal 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 10 MIPA 3 SMA Negeri 1 Cilamaya dengan menerapkan model pembelajaran berbasis masalah pada topik bahasan identifikasi sifat dan jenis larutan, elektrolit dan non-elektrolit. Berikut adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, selamat pagi. Apa kabarnya semuanya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, sehat, semangat, luar biasa. Alhamdulillah kita ketemu lagi hari ini ya. Sebelum pembelajaran hari ini, Ibu mau ngecek dulu kebersihan di tempat duduk kalian. Lihat coba sekitarnya apakah ada yang sampah yang belum dibuang. Sudah bersih, Bu. Sudah bersih? Sudah. Sudah siap untuk memulai pembelajarannya hari ini? Sebelum memulai pembelajarannya hari ini, alangkah baiknya kita melaksanakan doa dulu ya, agar pembelajaran hari ini berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua. Siapa yang mau memimpin doanya? Silahkan ke depan. Saya, Bu. Silahkan Ruli ke depan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Semoga kita dapat memahami pembelajaran hari ini. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu cek kehadiran dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Ibu. Hadir. Said ada? Ainia? Alkomaria? Alda? Amanda? Hadir. Hadir semua ya? Ya. Untuk menumbuhkan jiwa patriotisme pada diri kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Semuanya diharapkan berdiri. Siapa yang mau memimpinnya? Ya, silakan Maria. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, Bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. dalam pembelajaran hari ini kita sebelum mulai kan mengenai materi larutan elektrolit dan non-elektrolit, ada identifikasi sifat dan jenis larutan, elektrolit dan non-elektrolit.
elektrolit melalui daya hantar listriknya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, masih ingatkah kalian materi yang kemarin? Apa saja yang kalian ingat materinya? Masih ada yang ingat? Masih, Bu. Ya, silahkan Nelsi. Perkenalkan, nama saya Nelsi Anggaranu Putri, izin menjawab. Jadi kemarin kita membahas tentang ikatan kimia, ikatan kovalen, dan ikatan ion. Baik, terima kasih. Terima kasih Nelsi. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, sebelum masuk pembelajarannya, ini ada latar belakangnya ya. Sebelum kalian tahu tujuan apa yang akan kalian pelajari dalam pembelajaran hari ini. Nah, ini ada latar belakangnya ya. Dari banyaknya larutan ternyata dapat kita bedakan sifat dan jenisnya dilihat dari uji daya hantar listriknya. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya. Nanti pembelajaran kita dilakukan melalui model pembelajaran problem based learning dengan eksperimen menggunakan diskusi kelompok. Nah, diharapkan kalian terlibat aktif ya selama proses pembelajarannya. Jadi tidak ada yang diam saja, sehingga kalian memiliki sikap percaya diri, berpikir kritis, kerjasama, aktif, tanggung jawab. Nah, coba siapa yang mau menyebutkan tujuan pembelajarannya? Ada 3 tujuan yang harus kalian ketahui. Siapa yang mau membacakan tujuan pembelajarannya? Saya, Bu. Nah, silakan Amanda berdiri. Oke. Yang pertama, mengidentifikasi larutan dari sifat dan jenis larutan dengan benar. Yang kedua, menganalisis larutan berdasarkan daya hantar listrik dengan tepat. Yang ketiga, menyimpulkan perbedaan larutan berdasarkan daya hantar listrik dengan benar. Terima kasih. Terima kasih Amanda. Tepuk tangan untuk Amanda. Nah, ini ada pertanyaan pemantiknya. Ada 2 gambar ya. Ini di sini ada gambar garam dan gula ya atau glukosa. Nah, jika kedua senyawa ini apabila ditambahkan dengan air akan menjadi suatu larutan. Nah, kira-kira siapa yang bisa menjawab apa itu larutan? Ada yang bisa menjawabnya? Saya, Bu. Ya, silakan Lela. Baik, perkenalkan nama saya Laila, izin menjawab apa itu larutan. Jadi jawabannya, larutan merupakan campuran homogen antara zat terlarut dan zat pelarut. Ya. Terima kasih Nurlela. Tepuk tangan untuk Nurlela. Tadi sudah dijawab dengan Nurlela ya. Kalau larutan itu adalah campuran antara zat terlarut dan zat pelarut yang homogen. Nah, ini kira-kira apa hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit? Ada yang mau menjawabnya? Saya, Bu. Ya, silakan Sheila. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Sheila Anastasia. Di sini saya ingin menjawab apa yang Ibu tanyakan tadi. Jadi, jika garam dan gula ditambahkan dengan air, maka akan terbentuk sebagai larutan. Ya. Terima kasih. Nah, tadi disampaikan sama Sheila kalau hubungannya jika ditambahkan dengan air menjadi larutan ya. Tapi apakah larutan garam dan gula tadi yang sudah terbentuk memiliki daya hantar listriknya atau tidak? Ada yang bisa menjawab lagi? Saya, Bu. Ya, silakan Nelsi. Baik, perkenalkan nama saya Nelsi, izin menjawab. Untuk larutan garam dan gula, belum bisa ditentukan apakah dapat menghantarkan arus listrik atau tidak, karena belum bisa diketahui dari jenis larutannya. Baik, terima kasih. Terima kasih Nelsi, tepuk tangan untuk Nelsi. Sebelum pembelajaran dimulai, ya, di sini Ibu perlihatkan penilaian apa saja yang akan dinilai pada saat kalian melakukan pembelajaran ya. Ini ada penilaian pengetahuan, nanti diambil dari nilai pretest dan posttestnya, kemudian ada evaluasinya, kemudian ada penilaian sikap, itu dilakukan dengan teman sebaya,
dan ada penilaian presentasi pada saat kalian membacakan hasil uji coba di kelompok masing-masing. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan melakukan pretest dulu ya. Kalian siapkan, bagikan di grup masing-masing, ada di situ linknya. Silakan kalian periksa. Ada? Sudah siap? Sudah. Nah, kita lakukan ice breaking ya, biar semangat lagi ya. Ya. Ha. Smile. Senyum. Senyum yang manis. Cepat-cepat. Yeay. Setelah kalian ice breaking ya, udah segar kembali ya. Nah, sekarang Ibu tampilkan materi yang akan kita pelajari hari ini, biar kalian nanti dapat mengerjakan uji coba larutannya. Ini ada materinya. Silakan kalian pahami. Pernahkah kalian berpikir, mengapa jika terjadi banjir di suatu daerah, maka aliran listrik yang ada di daerah tersebut akan dipadamkan? Selain untuk mencegah kerusakan pada peralatan instalasi listrik, pemadaman listrik ini juga bertujuan untuk mencegah masyarakat agar tidak tersengat oleh aliran listrik. Hal ini karena air banjir dikhawatirkan mengandung ion-ion yang dapat menghantarkan listrik. Pertanyaan selanjutnya, apakah semua jenis larutan juga dapat menghantarkan listrik? Mari kita pelajari lebih lanjut. Faktanya, tidak semua larutan dapat menghantarkan listrik. Larutan yang menghantarkan listrik disebut dengan larutan elektrolit. Sedangkan larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik disebut larutan non-elektrolit. Suatu larutan dapat menghantarkan yang menjadi penghantar arus listrik. Sedangkan pada larutan non-elektrolit, zat terlarutnya tidak terionisasi dalam larutannya, sehingga tidak dapat menghantarkan listrik. Banyaknya zat yang terionisasi dalam larutan dapat dinyatakan dengan derajat ionisasi atau yang dilambangkan dengan alfa. Untuk larutan non-elektrolit, di mana zatnya tidak terionisasi sama sekali dalam larutan, memiliki nilai derajat ionisasi sama dengan 0. Sedangkan larutan elektrolit memiliki derajat ionisasi yang berbeda-beda tergantung kemampuannya terionisasi dalam larutan. Larutan yang dapat terionisasi sempurna dinamakan larutan elektrolit kuat. Larutan elektrolit kuat memiliki nilai derajat ionisasi sama dengan 1. Sedangkan larutan yang hanya terionisasi sebagian dinamakan elektrolit lemah. Elektrolit lemah memiliki nilai derajat ionisasi antara 0 sampai dengan 1. Untuk mengetahui apakah suatunya, 2 buah elektroda, bolam lampu, dan kabel sebagai penghubung. Untuk menguji daya hantar listrik, elektroda dicelupkan ke dalam larutan yang biasanya diletakkan ke dalam gelas beker. Larutan ini akan memberikan gejala yang berbeda tergantung dari daya hantar listriknya. Larutan elektrolit kuat akan memberikan gejala berupa timbulnya banyak gelembung gas dan lampu yang menyala terang. Sedangkan pada elektrolit lemah timbul sedikit gelembung gas
dan bola lampu tidak menyala atau menyala redup. Sedangkan untuk larutan non-elektrolit tidak timbul gelembung gas dan lampu tidak menyala. Larutan yang termasuk elektrolit kuat diantaranya adalah asam kuat, sedang yang mudah larut seperti larutan natrium klorida juga tergolong dalam larutan elektrolit kuat. Sedangkan larutan yang termasuk elektrolit lemah diantaranya asam lemah seperti asam asetat maupun asam format, basa lemah seperti amonium hidroksida atau aluminium hidroksida, serta garam sukar larut seperti peraklorida. Larutan non-elektrolit biasanya terdiri dari senyawa organik seperti glukosa, urea, maupun metanol. Kemampuan daya hantar listrik ini juga dipengaruhi oleh ikatan kimia yang dimiliki oleh suatu senyawa. Senyawa yang dapat menghantarkan listrik dapat berupa senyawa ion maupun senyawa kovalen polar. Senyawa ion dapat menghantarkan listrik baik dalam fase larutan maupun dalam fase cairan atau lelehan. Dalam dua fase ini, senyawa ion sama-sama menghasilkan ion yang dapat bergerak bebas. Contoh dari senyawa ion adalah natrium klorida. Natrium klorida dapat menghantarkan listrik baik dalam fase larutan maupun dalam fase cairan. Sedangkan senyawa kovalen polar hanya bisa menghantarkan listrik dalam wujud larutannya saja. Misalkan asam klorida yang merupakan senyawa kovalen polar merupakan elektrolit kuat jika dalam fase larutan. Namun, asam klorida murni dalam fase cairan tidak dapat menghantarkan listrik karena dalam cairan tersebut molekul-molekul HCl tidak terionisasi menjadi ion-ion yang dapat bergerak bebas. Demikian penjelasan mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Untuk menguji pemahamanmu tentang materi ini, simaklah beberapa uji daya hantar listrik pada akhir video dan tentukan jenis larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Dari tayangan video tadi sudah disampaikan sama teman-teman kalian apa itu larutan ya. Kalau larutan tadi merupakan zat terlarut dan zat pelarut yang bersifat homogen. Nah, kemudian ada teman lagi yang lainnya menjawab larutan ada yang bersifat sebagai menghantarkan arus listrik dan tidak dapat menghantarkan arus listrik ya. Jadi ada yang elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Nah, apakah semua zat cair yang ada di sekitar kita itu dapat menghantarkan arus listrik atau tidak? Ada yang bisa menjawabnya? Saya Ibu. Silakan Sipa. Perkenalkan, nama saya Nur Rosifa. Saya izin menjawab. Dari pertanyaan Ibu tadi, jawabannya tidak. Karena tidak semua zat cair dapat menghantarkan arus listrik. Jika dilihat dari sifat dan jenis larutannya akan berbeda. Terima kasih. Terima kasih Sipa. Tepuk tangan ya. Nah, sekarang untuk menguji cobanya agar kalian dapat mengetahui sifat dan jenis larutan, apakah termasuk larutan elektrolit atau tidak ya, bisa menghantarkan arus listrik atau tidak. Sekarang kalian bentuk kelompoknya sesuai yang sudah disesuaikan kemarin, bentuk kelompok 6 kelompok, masing-masing boleh 5 atau 6 orang. Silakan kalian duduk per kelompok sekarang. Sudah duduk di kelompok masing-masing? Nah, karena kita akan menguji larutannya, jadi kalian ambil alat dan bahannya, siapkan di atas meja masing-masing kelompok ya. Mulai dari sekarang silakan ambil bahannya di depan, alatnya kalian sudah tentukan di mana tadi. Silakan digunakan untuk uji cobanya. Perwakilan 2 orang ke depan. Alatnya simpan di atas meja masing-masing.
Bahannya ada di depan. Kalau sudah selesai, nanti tukar lagi, ambil lagi larutannya yang lain. Ya. Satu persatu dulu larutannya, nanti kalau sudah selesai ganti larutannya. Sebelum kita melakukan uji cobanya, Ibu bagikan dulu LKPD-nya ya. Ya, untuk menulis data pengamatannya. Silakan dikerjakan. Bisa dimulai dari sekarang. Silakan kalian uji alat yang sudah dirangkai apakah dapat menghantarkan arus listrik atau tidak larutannya dengan melihat ciri-cirinya, yaitu lampunya apakah menyala terang atau redup, dan gelembungnya banyak atau tidak dari larutan yang kalian uji. Silakan kerjakan dengan kelompok masing-masing. Nah, lihat lampunya, nyalanya terang atau redup. Lihat di larutannya, gelembungnya banyak atau tidak. Tunggu sampai 1 atau 2 menit larutannya menghasilkan gelembung atau tidak. Itu baterainya dipegang temannya. Nah, temannya. Dan nyala. Langsung diisi. Nyala atau tidak lampunya? Nyala. Tapi redup, Bu. Itu. Berarti elektrolit lemah ya, Bu? Ya. Elektrolit lemah. Ada gelembungnya tidak? Sedikit. Sedikit. Langsung masukkan ke data pengamatannya, ya. Tabelnya mana tadi tabelnya? Ya. Tadi ini namanya apa? Nah, itu larutan apa? Nyalanya redup. Lanjut nih. H2SO4. Nyala lampunya? Terang tidak? Enggak, Bu. Tidak. Itu larutan apa? H2SO4. Ada gelembungnya? Ada, Bu. Banyak atau tidak? Banyak. Langsung diisi di sini. Checklist saja. Nah, tadi lampunya nyala terang ya? Iya, Ibu. Ya, isi di situ ya. Iya. Ya. Lanjutkan dengan larutan yang lainnya, dicoba lagi ya.
Kalau sudah diisi tabelnya, ya, kemudian ada kan yang harus diisi data pengamatannya, kemudian isi kesimpulannya. Silakan kerjasama dengan teman-temannya. Ada pertanyaannya juga diisi, ya. Diisi pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan yang tadi kami uji. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nelsi Anggarano Putri sebagai moderator dan beserta teman saya Salah Anastasia. Amanda Nurasana. Nah, oke. Yang penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Sela. Nah, jadi di sini kita akan mempresentasikan hasil uji daya hantar listrik yang diuji oleh kelompok kami. Nah, di sini kita membutuhkan alat dan bahan, yaitu gelas kimia yang ada di meja kelompok kami, ada tisu, baterai berukuran 9 volt, kabel listrik, bola lampu kecil, usahakan lampu LED 6 volt ya, elektroda 2 buah paku. Nah, yang pertama itu asam sulfat. Asam sulfat ini nyala bola lampunya terang. Terus pengamatan pada elektrodanya banyak. Kenapa asam sulfat ini terang? Karena saat kita mencelupkan paku ini, lampunya menyala terang. Jadi di sini kita menceklisnya yang terang celupkan ke dalam larutan, lampu ini menyala terang. Nah, yang kedua ada HCl yang dijelaskan oleh Nelsi Anggarano Putri. Nah, teman-teman, jadi yang kedua itu ada HCl atau asam klorida. Saat kita melakukan uji praktikum ke dalam larutan, nyala bola lampunya itu adalah terang dan pengamatan pada elektrodanya adalah banyak. Nah, penjelasan ketiga akan dijelaskan oleh Manda. Kita mencelupkan uji cobanya ke dalam larutan itu asam asetat atau CH3COOH punya itu redup dan pengamatan pada elektrodanya itu sedikit. Baik, selanjutnya ada NaCl atau natrium klorida. Jadi setelah kami mengujinya ke dalam larutan, nyala bola lampunya itu terang dan pengamatan pada elektrodanya itu adalah banyak gelembung. Nah, jadi kita sudah menjelaskan apa yang kita tadi praktikum. Nah, oke, yang terakhir ada kesimpulan nih. Kesimpulannya itu akan dibacakan oleh Vanessa. Jadi kesimpulannya bahwa setiap larutan mempunyai kekuatan yang berbeda-beda sehingga menentukan mana yang termasuk elektrolit kuat dan lemah. Dan besarnya kekuatan arus listrik yang dapat dihantarkan ke lampu, pengaruh kekuatan baterai yang lemah juga dapat menyebabkan lampu menjadi redup. Nah, oke teman-teman, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus ya. Terima kasih kelompok 1. Kelompok 4, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, saya Nurul Sifa sebagai moderator dan rekan-rekan saya yang bernama saya Reva,
Saya Maria Ulfa. Saya Bunga. Saya Ririn. Saya Mutiara. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan yang sudah kami uji, yaitu alat uji daya hantar listrik. Nah, yang pertama di sini ada alat dan bahan. Kita menggunakan alat dan bahan, adapun alat dan bahannya yaitu yang pertama ada gelas kimia, yang kedua tisu, yang ketiga baterai berukuran 9 volt, yang keempat kabel listrik, yang kelima bola lampu kecil, dan usahakan lampu LED 6 volt. Dan yang terakhir elektroda 2 buah paku. Di sini kami telah menguji beberapa larutan. Yang pertama ada asam sulfat. Nah, asam sulfat ini nyala bola lampunya yaitu terang. Sedangkan pengamatan pada elektrodanya yaitu banyak. Yang kedua ada HCl atau asam klorida. Begitupun HCl, nyala bola lampunya terang dan pengamatan pada elektrodanya banyak. Yang ketiga ada asam asetat atau CH3COOH, nyala bola lampunya redup, pengamatan pada elektrodanya sedikit. Yang keempat ada NaOH, nyala bola lampunya terang, pengamatan pada elektrodanya banyak. Dan yang terakhir NaCl atau natrium klorida, nyala bola lampunya terang dan pengamatan pada elektrodanya banyak. Nah teman-teman, kita tadi sudah menganalisis. Di sini ada pertanyaan pertama, yaitu apakah berdasarkan hasil pengamatan semua larutan dapat menyalakan lampu? Nah jawabannya adalah iya, semua larutan, tapi CH3COOH atau asam asetat menghasilkan gelembung sedikit dan nyala lampu redup. Pertanyaan kedua ada, apa gejala yang menandakan bahwa suatu larutan digolongkan sebagai elektrolit? Di sini akan dijawab oleh Maria. Baik, di sini pertanyaannya yaitu apa gejala yang menandakan bahwa suatu larutan digolongkan sebagai elektrolit? Nah, jawabannya yaitu larutan mampu menghantarkan arus listrik dengan baik dan kuat, ditandai dengan lampu yang menyala serta banyak mengandung gelembung. Jawabannya yaitu larutan mampu menghantarkan arus listrik dengan baik dan kuat, ditandai dengan lampu yang menyala serta banyak mengandung gelembung gas. Nah teman-teman, jadi itu jawabannya dari pertanyaan kedua. Selanjutnya di sini ada pertanyaan ketiga. Larutan mana sajakah yang termasuk ke dalam larutan elektrolit lemah? Yang pertama ada amonia atau NH3, yang kedua ada amonium hidroksida atau NH4OH, yang ketiga ada piridin atau C5H5N, yang keempat ada etilamin hidroksida atau C2H5NH3OH, dan yang terakhir ada metilamin hidroksida yaitu CH3NH3OH. Pertanyaan selanjutnya, apa saja larutan yang termasuk larutan elektrolit kuat yang akan dibacakan oleh Repa? Baik, pertanyaannya, apa saja larutan yang termasuk larutan elektrolit kuat? Jawabannya garam atau NaCl, asam kuat atau HCl, maaf. Baik teman-teman, pertanyaan selanjutnya, apakah tingkat keasaman suatu larutan mempengaruhi dalam menghantarkan arus listrik? Jadi jawabannya, larutan buah yang memiliki tingkat keasaman besar atau nilai pH-nya lebih kecil dapat menghantarkan arus listrik yang besar. Sebaliknya, larutan buah yang memiliki tingkat keasaman kecil atau nilai pH-nya lebih besar menghantarkan arus listrik yang lebih kecil. Di sini ada pertanyaan selanjutnya, apa yang menyebabkan suatu larutan bersifat elektrolit dan non-elektrolit? Yang akan dijawab oleh Ririn. Di sini pertanyaannya, apa yang menyebabkan suatu larutan bersifat elektrolit dan non-elektrolit? Nah, kelompok kami menjawab karena di dalam larutannya terdapat ion-ion sebagai partikel pengembang muatan listrik yang bergerak bebas, sedangkan larutan non-elektrolit tidak mengandung ion-ion sehingga tidak dapat mengantarkan listrik.
Di sini ada pertanyaan terakhir. Apa yang membedakan larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit? Yang akan dijawab oleh teman saya yaitu Mutiara. Nah, apa yang dibedakan larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit? Kami jawabnya larutan elektrolit adalah larutan yang zatnya mampu menghantarkan arus listrik ketika dilarutkan dalam air. Sedangkan larutan non-elektrolit yang zatnya tidak dapat menghantarkan arus listrik. Terima kasih. Apa yang kita amati tadi, kita dapat menyimpulkan. Nah, kesimpulannya ini akan dibacakan oleh Bunga. Jadi kesimpulannya bahwa setiap larutan mempunyai kekuatan yang berbeda-beda, sehingga menentukan mana yang termasuk elektrolit kuat dan lemah, dan besarnya kekuatan arus listrik yang dapat dihantarkan ke lampu. Pengaruh kekuatan baterai yang lemah juga dapat menyebabkan lampu menjadi redup. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplausnya ya. Terima kasih kelompok 4. Nah, tadi sudah dipresentasikan oleh teman kelompok kalian. Sekarang kumpulkan kembali LKPD-nya, kemudian kalian bereskan kembali alat-alatnya ke tempat yang lebih aman ya. Mana LKPD-nya? Sudah dikembalikan alat bahannya? Sudah, Ibu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini berarti kalian harus siapkan kembali. Kita akan lakukan post test atau tes akhir untuk melihat hasil pembelajaran dan praktikum kalian ya. Nah, kita dapatkan kesimpulan yang dapat menghantarkan arus listrik itu yang punya sifat dan jenis. Yang pertama dilihat dari apanya? Dari gelembungnya. Kemudian dari apa lagi? Nyala lampunya. Nah, kalau nyala lampunya terang, kemudian gelembungnya banyak, termasuk larutan elektrolit apa itu? Kuat. Kemudian kalau nyala lampunya redup, kemudian gelembungnya sedikit, termasuk larutan apa? Elektrolit lemah. Elektrolit lemah. Kemudian nyala lampunya tidak menyala dan ada gelembungnya sedikit, masih termasuk larutan apa? Non-elektrolit lemah juga. Kemudian nyala lampunya tidak menyala setelah diuji, kemudian tidak menghasilkan gelembung. Itu termasuk larutan apa? Larutan non-elektrolit. Jadi untuk pertemuan berikutnya ya, kalian akan mempelajari materi reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, biasanya disebut dengan reaksi redoks ya. Singkatan reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, itu masih ada hubungannya dengan materi yang sekarang ya. Sekarang kita sudah selesai pembelajarannya hari ini. Kita ketemu lagi pertemuan berikutnya dengan materi reaksi redoks ya. Untuk mengakhiri pembelajaran ini kita ucapkan Alhamdulillah. Untuk menutup kegiatan hari ini kita lanjutkan dengan doa bersama. Silakan siapa lagi yang mau memimpinnya? Ya, silakan Ruli ke depan. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat buat kedepannya. Berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ruli.